Soak muir. Nu kencana can. Halo Kang, hari ini kita akan membuat suatu karya seni dari limbah tali rapia. Untuk bukan dari pupuk. Kita akan membuat kostum 17-an, kostum hantu-hantuan untuk memeriahkan kemerdekaan 17 Agustus. Naon, Bul? Yang kostum dah buat 17-an. Anjing. Ini naon, Pak? Topeng naon itu? Topeng hantu Geri. gitu nih topeng. Ayeuna juga rajut naon, Nak? Ngambut kampret. Oh. Kang, cara pembuatan kostum itu ya kirang langkung seperti inilah. Kita tanya satu persatu ya, bagaimana cara pembuatannya gimana ke salah satu teman saya di sini. Nah, langsung saja, Kang, bagaimana Kang ini cara pembuatan kostum dari untuk acara Agustusan? Ini tuh kostum ogoh-ogoh, cuman dipakai kan ogoh-ogoh tuh biasanya cuman patung nggak bisa gerak, tapi ini dibikin kostum cosplay random, dan di sini tuh pembuatannya dibagi dua proses ya. Apa aja itu Kang? Nah, yang pertama tuh proses buat topengnya, dan keduanya buat kostumnya, bajunya. Jadi ada dua step ya Kang? Nah, untuk bahannya untuk kostum tuh dari rapia, dan untuk topengnya dari busa. Busanya nanti ada yang diukir, ada yang dipola, dan dibentuk gimana rupa. Oh, spon ati ya? Sponati. Seperti inilah. Nah, ini soalnya ini limbah dari Sendal. sendal capit gitu. Tapi kita manfaatkan buat aktivitas. Oh, siap. Nah, untuk kostum di sini kan teman-teman juga lagi pada kerja, dan bahan dasarnya dari rapia. Nanti rapianya dipotong-potong, terus ditali seperti ini, dianyam. Nanti dilihat dianyam, dan udah dianyam kan itu belum berbentuk serabut seperti ini, nanti digesrut atau apa ya, Haluskan gitu ya. manual. Nah, sudah menjadi seperti ini, tinggal kita siapkan baju bekas. Ya, kena bangker. Nah, tadi udah dikasih tahu berbagai macam jenis sama si Akang, cerita dari awal sampai akhir. Kita kasih tahu sekarang cara pembuatannya gimana. Dari awal si rapia ini terbentuk menjadi lembaran-lembaran dan menjadi keserutan yang halus. Kang, bagaimana Kang cara pembuatan dan pemotongan antar ini menjadi seperti ini? Pertama-tama ini digulung gini. Nah, digulung seperti itu Kang. Secukupnya aja lah. Setelah ini kita potong bagi dua. Potong dibagi dua. Nah, setelah itu dipotong lagi karena tadi itu telah panjang. Nah, jadilah seperti ini. Nah, contohnya ya seperti ini setelah dipotong-potong tadi sama si Akang ini. Lalu setelah ini jadi kita memasangkannya ke tali yang panjang. iya, Nah, ditaliin, Terus banyak orang. dibentangkan, terus dianyamkan ke benang yang panjang. yang panjang. Tali yang panjang, sorry. Nah, Nah, seperti si Akang ini. Bagaimana Kang, kita close up dulu cara memasangnya agar akang-akang di luar sana mengetahui cara memasangnya. tutorialnya Nah, jalan kaki satu. ayo siap. Bentangkan, bagi dua. Iya, terus ditalikan ke sini, anyam.
Nah, begitu. Sampai seterusnya. Sampai Nah, sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Itu proses yang sangat lekek bagi kita. Ya. Harus membutuhkan banyak Harus orang. banyak orang. Nah, orang-orang di sini lumayan lah pada kompak ya, kalau bisa disebutkan. Ini anak. Embung itu. Nah, obrol itu cerita setelah begitu. Oh, beginilah Iya, kita Pak. proses untuk membuat kostum. Salah satunya itu sama si Akang Angang ini dulu. Sebelum digesrut, nah ini bagian yang paling capek sebenarnya. Iya. Karena memakan banyak waktu, kadang lupa sama makan dan tidur. Ya, Benar, Kang? benar. Sampai nundutan. Nah, apa sih suka dukanya itu memasang seperti ini tuh? Panas, Tangan pada panas, panas karena gesekan. karena gesekan. Oh, gesekan. Oh, Ya. pantesan. Tapi ya ada gimana lagi ya. Gimana lagi? Ini kekreatifan. Nah, ini ya. zaman anak-anak milenial. Nah, anak pemuda yang berpotensi itu seperti ini. Ya. Tidak mengenal gaji, mengenal apapun, yang penting hati yang tulus. Yang tulus. Benar, Kang? Benar. Ya. Sama niat yang bagus. Why? Nah, setelah seperti ini panjang, walaupun ini nggak panjang-panjang amat lah, ada proses yang sehingga nanti setelah itu jadi seperti ini. Namanya kalau kita mah gesrutan. Ada juga ini pekerjanya kebenaran. Nah, di sini sama Akang di sini. Ayo dengarkan. Nah, lihat begini cara penggesukannya. Kang, bagaimana ini cara penggesukannya, Kang? Apa aja alat yang harus dipakai? Nah, Kang, setelah jadi seperti ini, panjang, lalu kan jadi seperti ini nih. Ada prosesnya yang namanya gesrutan kalau dari kita ya. Nah, gesrutan itu seperti ini, kebetulan ada pekerjanya di sini. Nah, Kang, kita tanya-tanya dulu. Oh, boleh. Ini di proses pergesutan, bagaimana cara dan bahan-bahan apa aja yang harus ada nih? Ibaratnya senjatanya lah, senjatanya harus apa aja? Pertama harus ada ini papan. Oh, papan nih, harus ada papan nih. Ya, kedua harus ada sisir kawat. Sisir kawat. Lalu digaskan. Nah, sebenarnya ini lihat dulu, Kang. Sebenarnya itu tuh sisir untuk ngalakut tuh. Cuman kita dipakailah untuk menggesrutan ini sehingga menjadi halus. Nah, Kita manfaatkan. kita manfaatnya. Nah, begini kita close up dulu. Nah, seperti itu ya. Harus agak tekan ya, Kang ya. Iya. Suka dukanya gimana, Kang, kalau gesrutan gini, Kang? Wah, ini sedikit berbahaya. Berbahaya. Oh, harus hati-hati Ya, ternyata. harus hati-hati karena ini pada tajam. Pada tajam. Oh, lumayan kalau kena tangannya, Kang ya. Iya. Paling Bisa. ini dijahit. Oh, paling dijahit, paling siap. Dijahit talinya. Oh iya. Betul. Oh, betul. Nah, seperti ini, Kang. Kira-kira ya, Kang, Ini proses. kalau lama-lama seperti ini, Hmm. tangan jadi agak sakit dan perih. Oh, begitu, Kang. Oh, mungkin karena gesekan dan panas ya, Kang ya. Nah, Oh. misalnya kita memanfaatkan manual. Manual. Oh iya. Ya. Karena pekerjaan yang manual itu berasal dari hati ya, Kang ya. Oh, seperti itu. Siap, Jadi siap. sama siap. hatinya. Ya. Begitulah prosesnya ya, Kang ya. Ya, sudah seperti begini. Nah, seperti ini. Udah reda rawing-rawing. Udah ada rawing-rawing. Ya, ke sini. Lalu dijahitkanlah Bukanlah. ke kaos hitam yang panjang ini. Ini sebenarnya belum jadi lah, cuman masih banyak proses dan carang-carang seperti ini. Cuman ya seperti ini kira-kira ya cara menggabungkan antara si rapia dan kainnya itu seperti ini. Dijahit biasa aja. Nanti proses penjahitannya gimana? Nanti kita lihat selanjutnya. Nah, kita lanjut. Jadi prosesnya bagaimana, Kang, untuk selanjutnya, Kang? Tadi kan udah dijelaskan rapia, tali rapia bisa dibeli di mana aja atau manfaatin limbah gitu. Dipotong
sekitar 30 sentian nanti digesrut untuk dihaluskan biar menyerupai bulu lah cerita nama. Bulu. Dan nanti sesudah digesrut gitu, dihaluskan, siapkan baju bekas. Kalau bisa yang panjang buat mempermudah. Nah, yang panjang itu teh nanti bisa dianyam atau dijahit seperti ini, disatukan satu persatu. Jadi harus banyak orang ya biar lebih cepat gitu. Ada tupoksinya masing-masing, nanti dianyam terus menjadi sebuah kostum gitu. Nanti dipadukan dengan topengnya. Topeng. Nah, kebetulan si Akang ini lagi mengerjakan kostum. Jadi proses penjahitan. Nah, proses penjahitan dari tali rapia ini disatukan ke baju panjang ini Ya, sehingga mudah dipakai. Kita lihat pekerjaan yang lain bagaimana contoh-contoh pekerjaannya. Cekidot. Tadi kita kan udah dijelaskan cara membuat kostumnya bagaimana. Sekarang cara pembuatan dari topeng cukup satu bahan saja seperti ini. Bahannya itu adalah spon atik, bisa didapatkan di daerah Cibolerang ya kemarin ya. Cibolerang. Kalau mau niat beli, kalau apa ya lima seperti kasur itulah. Oke. Nah, caranya itu begini. Kita buat dulu pola. Ada banyak di internet lah template-template itu. Tinggal nge-download terus di print. Setelah di print polanya, ditempelkan di sini di kertas ini. Terus dipotong menjadi berbagai macam potongan. Setelah itu dilem pakai lem aibon. Bahannya itu bisa kita dapatkan di tukang busa terdekat lah. Dimanapun kalau ada tukang busa tanya aja gitu. Spon hati atau epa pot. Spon hati atau spon epa. Sesudah dipotong seperti ini, ditempelin sama aibon. Terus kita bisa diukir-ukir tipis-tipis seperti ini. Ini juga belum jadi, cuman ya baru sketsa aja lah, lumayan lah. Bentuk helm. Setelah helm kita bisa diukir tipis-tipis, ditambah mulut, tambah hidung ke bawah. Terus ukir-ukir seperti ini, sehingga menjadi sosok karakter lah yang lumayan seram. Oke? Mantap. Selain pembuatan topeng dari spon ati seperti ini, kita juga kadang mengcustom topeng-topeng yang sudah jadi. Salah satunya ini nih. Nah, topeng ini Kang. Nah, ini tuh awalnya itu topeng monyet yang beredar di pasaran. Cuman kita custom dikit-dikit pakai spon ati. Nah, seperti giginya, hidungnya itu ditambah-tambahin pakai spon ati, spon epa tersebut yang seperti ini. Nah, begitu Kang. Terus didempul, kalau di sini saya dempulnya pakai clay, dust clay, seperti semacam malam, cuman ini bisa mengeras. Nah, seperti ini Kang. Sebenarnya lebih praktis, cuman ya mungkin nilai dari kekreatifannya bisa berkurang karena tidak membuat dari awal gitu. Bagaimana Pak Ketuk? Wah, kita harus ada istirahat. Oh iya, harus ada istirahatnya dong. Nah, untuk pembuatan topengnya sendiri ada 3 cara kan. Yang satu tadi seperti ini. Fokusnya gimana? Nah, seperti ini. Terus ini yang jadi monyet terus di custom. Satu lagi seperti ini. Kalau pembuatan yang seperti ini tuh hambur atau mubazir bahan lah. Bahan yang seperti ini tuh spon epa harus dilapis-lapis sampai kurang lebih 10 tumpukan baru diukir. Cuman ya bagusnya itu ini sesek lah, kokoh gitu. Cuma pembuatannya agak lama gitu aja sih. Oke.
Di sini kita lihat dengan akang-akang sendiri lagi membuat apa, Kang? Lagi membuat ini kostum dari jadinya. Kostum. Cara pertama itu mengait-ngaitkan tali kepada tali yang panjang. Kalau ini sedang iya, non ki. Bara. Hah? Sedang mulut. Nah, jadi begini Kang pembuatan kostum pada final season. Beginilah penampakannya. Walaupun jelek, tapi kita bangga dengan kejelekan kita ini karena ini awal dari kesuksesan. Terima kasih untuk dukungannya. Subscribe. Nyaman, Nyaman dan ya. nyaman Sama sama lagi Pak pun. nggak salah, sama Pak aja itu.